Seorang gubernur yang biasa menghadapi debat politik dan tekanan jabatan justru dibuat gemetaran oleh seorang bocah 10 tahun. Bukan karena ancaman, tapi karena keberanian yang terlalu jujur untuk direkayasa. Siang itu, di Lembur Pakuan, Subang, Deddy Mulyadi menerima tamu yang tak biasa. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan Dika, bocah asal Banjaran yang belakangan dijuluki warganet sebagai si bocah orai. Julukan itu bukan tanpa alasan. Dengan tangan kosong, Dika memperlihatkan kemampuannya menghadapi ular, sesuatu yang bagi banyak orang bahkan sulit dibayangkan. Awalnya, Deddy menyambut dengan senyum hangat, namun suasana berubah saat Dika membuka wadah dan mengangkat tubuh lentur reptil bersisik itu. Refleks, Deddy mundur beberapa langkah. Bukan akting, bukan drama kamera. Rasa takut itu nyata, dan justru disitulah letak kejujurannya. Seorang pemimpin daerah tercengang oleh keberanian bocah kecil di hadapannya. Pertemuan ini kemudian diunggah ke kanal Kang Deddy Mulyadi Channel. Hei, nek kalau orai dia mah. Muah. Eta orai naon eta? Sapi bae. Coba ningali. Sapi. Coba serangan, sokot. 5 orang kucuk. Oh, kucuk mah lumayan. Yo. Muah. Oh, ya lumayan ngegel mah. Beres. Itu pernah macok nggak? Antos. Terus? Tidak tanya naon kok. Hah? Lamun ngabantosan abi kan sok ngabantosan di bumi Pak itu kan. Abi mah depan ternak beurit Pak di bumi teh. Sok ngabantosan marah gitu. No, tewak kemana? Asukan. Ini saya persis si Panji waktu saya. Panji itu ketemu saya waktu saya wakil bupati saya kayak gini. Iya. Top kemarin juga pas bilang Panji gitu. Cerita kan? Iya. Nah, udah masukin. Jangan bikin kegaduhan di sini. Saya lebih takut menghadapi ular. Terus mana lagi? Masih ada? Lebih gede. Kita ambil jarak. Mana lagi? Sok ambil sendiri. Cokot. Sanggar anak. Dika yang gitu Mas. Dika. Oh, ini ular? Ular sapi Pak. Ular sapi. Ular sapi ya. Itu berbisa. Aman Pak sama. Kayak Aman. ular poros. Ular poros. Ya tapi udah sieun. Oh, itu ular sapi. Ibunya takut. Oh. Tewakan nanya. Udah, itu udah disimpan lagi. Cuman itu aja. Nggak ada lagi yang lain? Tidak ada king cobra, nggak ada? Enggak punya. Oh, si Panji mah baheula king cobra. Iya. Kapan? Panji mah ular piton, king cobra, ular orang Sunda menyebut tali mangsa, ular rolling anu. Itu. Ya ini mah aman lah. Namun kisahnya tak berhenti pada momen viral semata. Di balik keberanian Dika, tersimpan cerita yang jauh lebih sunyi. Bagi Dika, ular bukan ancaman. Ia mengenalnya sejak kecil saat ngurek di sawah, mencari belut di sela lumpur. Saat anak-anak lain memilih lari, Dika memilih menghadapi. Ia pernah digigit di telinga, kaki, bahkan tangan. Tapi ia menceritakannya dengan nada datar, seolah hanya pengalaman biasa. Ibunya, Reka Novianti, membenarkan semua itu, antara cemas dan tak mampu menutupi rasa bangga. Namun, keberanian itu punya harga. Dika sempat berhenti sekolah sejak kelas 3, bukan karena malas, melainkan karena pengalaman tidak menyenangkan di lingkungan belajarnya. Ia seharusnya sudah duduk di kelas 5, tapi kini tertinggal. Luka itu tak terlihat, namun dampaknya nyata. Fakta inilah yang paling mengguncang Deddy Mulyadi. Bukan ular di tangan Dika, melainkan kenyataan bahwa seorang anak dengan mental sekuat itu justru kehilangan ruang belajarnya. Dengan nada prihatin, Deddy bertanya, menggali, dan mendengarkan. Ia menyadari ini bukan sekadar cerita unik, tapi persoalan masa depan. 2 tahun tanpa sekolah, di usia anak-anak, adalah waktu yang panjang, cukup untuk mengubah arah hidup. Jadi akhirnya rek sekolah deh. Ini kalau dia masih sekolah, dia layaknya kelas berapa, Bu? Kelas 5. Berarti ketinggalan 2 tahun. Gak apa-apa lah. Sekolah lagi. Tapi baca tulis sudah bisa.
Tulis belum bisa. Tulis juga bisa. Baca yang belum. Ayeuna geus boga sepatu. Boga baju bisa baju. Ari ngajual orai menang 10.000 dipake meuli naon? Adik. Hah? Adik. Hah? Dikaadikeun. Dikadikeun. Ku adi dipake naon? Iya. Oh, jajan. Dan gitu kan Pak, udah pami-pami dipasihan tuangan naon jadi ieu mah tara dituang punya lira Pak. Oh. Di kana ka bumi dipasikeun da rai-rai mah gitu. Jadi solider. Sia. Jadi karena ini saking sayang pada adik-adiknya. Jadi kalau ada yang harus didapat uang, maka dia lebih berpikir adiknya daripada dirinya. Keren. Hebat pisan alus tah. Berarti lu bisa sekolah tibatan nu sakola. Betul mah loba nu sakola tega ka adina. Ya teh sakola teh tega ka adina leuwih alus oge, sakola jeung nyaah ka adina eta leuwih alus. Heeh. Ya udah, tapi budak nama cager kok orang gitu Pak Nih Bu, nanti Bu untuk kelengkapan atur sama Ibu ya, dari saya 10 juta Bu. Ya, betul. Ya. Masih. Untuk anak Ibu ke sekolah lagi, ya. Dan nggak boleh ngambil ular lagi. Oke? Tidak boleh. Biar ekosistem kan kampanye juga ngelarang ambil ular lagi kan? Kampanye ngelarang nggak ambil ular lagi? Kemarin teh emang ngelarang, sekarang fokus sekolah aja dulu. Sekolah. Iya. Itu sekolah ya, di rumah bisa tuh sekarang tuh makan 2 hari dan besok alamatnya dikasih Andre. Besok tim saya datang ke situ untuk periksa yang TBC dan periksa yang mengalami gangguan kejiwaan biar selesai masalah. Oke? Oke boy, mantap tidak? Mantap, semangat. Naik ala orang ini mau, iya tapi ya ini jalan bertemu dengan saya. Kalau nggak ada ini nggak akan bertemu. Saya tidak akan ada tahu masalahnya. Jadi ini yang nangkap ular jalan saja. Yang masalahnya bukan di nangkap ular, masalahnya di 2 hal. Yang satu gangguan kejiwaan, yang satu TBC. Dedi melihat potensi besar yang tak boleh dibiarkan hilang. Keberanian Dika bukan untuk dipertontonkan semata, melainkan perlu diarahkan. Di akhir pertemuan itu, pesan yang muncul begitu jelas. Dedi meminta Dika kembali bersekolah. Sebuah ajakan sederhana, tapi syarat makna. Karena keberanian saja tidak cukup. Tanpa pendidikan, ia hanya akan menjadi cerita sesaat. Namun dengan pendidikan, Dika bisa tumbuh menjadi inspirasi yang sesungguhnya. Sawah mungkin tetap menjadi dunianya. Ular mungkin takkan pernah jauh darinya. Tapi sejak pertemuan itu, harapan baru tumbuh. Bahwa Dika tak hanya dikenal karena keberaniannya, melainkan juga karena masa depan yang berhasil ia rebut kembali.